Jadi saya santai aja. Ya, ini ada pertanyaan nih. Allah itu kan memiliki banyak nama yang kita kenal, yang sering dikenal orang Asmaul Husna, 99 nama. Nah, banyak alim ulama bilang ada satu nama lagi yang apabila kita pakai nama itu, insya Allah semua hajat atau doa terkabul, dan nama itu rahasia. Bisa dijelaskan? Itu namanya Ismullahu A'zam, nama Allah yang agung. Allah. Jadi memang sengaja dirahasiakan. Tapi kalau kita baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu pasti menyebut nama itu. Ada dalam Al-Quran. Jadi pada zaman Rasulullah pun banyak juga hadis-hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat di depan masjid berdoa dengan nama Allah, menyebut Asmaul Husna dan tambahan yang lain, bahwa dia berdoa demi Allah, bahwa dia berdoa dengan Ismullah A'zam, kalau dia minta apapun pasti dikabulkan. Tapi ulama ada kontroversi, nama yang mana itu. Jangan nama-nama yang disebut ya Hayyu, ya Qayyum, ada juga ya Allah, ada sekitar banyak nama dari ulama-ulama menyebutkan mungkin ini, mungkin ini, mungkin. Jadi belum jelas mana sebenarnya. Kalau dari Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, bukan, Imam Ghazali, ada dalam ayat yang bisa saya sebutkan, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallaha la ilaha illa anta ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada di situ. Cuma yang mana enggak tahu. Ada di situ. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri menyebut jelas di dalam kitabnya itu ya Allah adalah Ismullah A'zam. Tapi kalau kita kembali ke zamannya Nabi Musa dulu, kitab Taurat gitu, di situ disebutkan ada disebut Ten Commandments. Yang nomor 3 itu Ten Commandments, dari 10 perintah Tuhan itu ada bilang do not use my name in vain, jangan menyalahgunakan nama. Karena zaman itu awal-awal diturunkannya Taurat, itu namanya tertera, jelas namanya disebutkan. Jadi untuk umatnya jangan sampai main-main dengan nama. Karena Musa pada ketemu Allah langsung yang di gunung Sinai itu ya, ada api, dia datangkan kan, sebagai kalamullah kan, berhadapan langsung dengan Allah. Musa bertanya, kalau dia pergi ke Mesir ini terus membawa risalah dari Allah ya kan? Kalau umatnya bertanya, ini risalah dari siapa? Terus baru Allah menjelaskan, katakanlah bahwa ini dan itu ada kontroversi juga orang Yahudi, dibilang I am that I am. Ada juga sekarang yang lagi ngetop-ngetopnya, kalau di Yahudi itu disebutnya singkatan YHWH, atau dalam bahasa sana diucapkannya tuh Yod He Vahe. Yod He Vahe itu muncul di setiap kitab-kitab di Taurat itu. Dan sebenarnya sesungguhnya itu bukan namanya, sudah ekstrak nama itu supaya dikabulkan lah gitu. Jadi orang nggak menyebut nama, karena betapa sucinya nama itu jadi dirahasiakan. Karena apabila nama itu disebut, niscaya terkabul untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Makanya disebut di situ do not use my name in vain, jangan menyalahgunakan namanya. Nah akhirnya ya umat Yahudi dulu ahli kitab menghapus nama-nama itu, hanya orang-orang pendeta saja yang tahu kan. Makanya kitab-kitab mereka kan nggak terlalu otentik gitu. Ya hanya ada perubahan-perubahan karena takut juga memang nama itu tersebar. Nah pada zaman ya umat Nasrani juga menyebutkan macam-macam juga itu kan. Nah, tapi sebenarnya nama itu ada di dalam Al-Quran disebutkan, cuma yang mana itu memang disembunyikan untuk orang-orang awam. Tapi bagi waliullah atau ya orang-orang yang sudah tingkatannya
tinggi, dia mengetahui dan tidak diajarkan kepada orang itu. Tapi bagi orang yang mencari nama itu, pasti dapat nama itu. Itu pun kalau orang itu dengan sungguh-sungguh mencari nama itu dan memiliki hati yang bersih. Karena kalau hatinya kotor, punya nama itu buat apa juga? Dia bisa masuk neraka. Karena nanti nama itu digunakan untuk mencari dunia. Ya kan? Tentu untuk cari kekayaan, untuk kemenangan diri sendirilah gitu kan. Akhirnya kan dunia. Padahal kan dia kalau minta akhirat pun dapat. Dengan berdoa dengan nama itu minta surga, ya surga. Minta diberi rahmat, ya rahmat. Karena suatu kekayaan yang paling tinggi adalah rahmat Allah dan maghfirah Allah. Itu kekayaan yang paling tinggi, bukan yang lain. Susah sekali. Itu yang dicari. Nah, di dalam Islam disebutkan ketika orang Yahudi, pendeta Yahudi ya, menanyakan pada Rasulullah itu, siapa Tuhan kamu, bagaimana Tuhan kamu, apa Tuhan kamu, maka turunlah ayat yang disebut Al-Ikhlas itu. Dalam Al-Ikhlas itu disebutkan Qul wallahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada berapa potongan-potongan nama Allah yang bisa dipanggil. Allah Ahad As-Somad, ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bisa dipanggil semua itu. Namanya ada di, bisa jadi ada di situ, bisa jadi juga ada disebutkan seperti Rasulullah ada di surat Al-Baqarah. Ya, ada juga di surat Al-Imran yang terakhir, ada juga di surat Toha. Ada yang bilang itu baru begitu ada di ayat Ya Hayyu Ya Qayyum. Karena di dalam surat Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, dan surat Toha ada Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada yang menyebut gitu. Ada juga Nabi Musa berdoa untuk minta sesuatu dengan ahyar itu. Jadi seperti Ya Hayyu itu memang nama yang paling. Tapi Ya Hayyu Ya Qayyum itu kan ada dalam Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna kan sebenarnya itu kan sifat Allah, karakter Allah. Jadi sifat-sifat Allah, bukan namanya. Bisa disebut sebagai nama, tapi nama yang sebenarnya bukan yang itu gitu. Maksudnya bukan itu. Jadi sifat-sifatnya boleh disebut sebagai nama untuk dipanggil untuk berdoa atau apa. Itu maksudnya nama di situ. Tapi nama asli Allah, karena Allah sendiri itu kan dari bahasa al-ilah gitu kan, the God, the only God, Tuhan yang satu, udah segitu sebenarnya itu kan. Karena orang-orang Kristen di Arab pun menyebut Allah, Masya Allah, Insya Allah, sama orang Kristen yang di Arab, di Libanon, Masya Allah, Allah, Wallahi, semua bersumber demi Allah semua. Jadi bukan itu Tuhan orang Islam, tapi penyebutan Tuhan di dalam bahasa Arab ya Allah itu di Arab itu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain the only one. Maksudnya tiada Tuhan selain Tuhan sendiri. Jadi maksudnya untuk mensucikan itu. Maksudnya di situ sebenarnya kalau di dalam harfiah kalimatnya itu. Jadi yang namanya mana? Ada, nanti kita bahas lebih lanjut. Insya Allah.